Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16B yang terdiri dari saya Siti Fatimah Az-Zahra, NRP 1041-1910-0038. Perkenalkan, nama saya Octavianus Nugroho, NRP 1041-1910-0049. Di sini kami akan mempresentasikan terkait PNID atau Pipe and Instrument Diagram dalam proses ekstraksi minyak kedelai dengan kondisi superkritis dengan pelarut karbon dioksida atau CO2 sebagai salah satu tugas besar untuk memenuhi mata kuliah IPP. Nah, saat ini ekstraksi cairan superkritis telah diterapkan di berbagai bidang, salah satunya pemurnian soybean atau minyak kedelai dengan melibatkan penggunaan karbon dioksida sebagai pelarut. Teknik pemisahan ini menawarkan hasil ekstraksi yang sangat mirip yang diperoleh dengan proses ekstraksi konvensional menggunakan pelarut cair pada umumnya, tetapi memerlukan kombinasi suhu dan tekanan operasi yang telah ditentukan sebelumnya. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa karbon dioksida tersebut tidak beracun, murah dan tersedia dalam jumlah besar, dengan tingkat kemurnian yang tinggi serta karbon dioksida memiliki tekanan dan suhu kritis yang relatif lebih rendah, masing-masing 73,8 bar dan 31,1 derajat Celcius. Dan dengan demikian dapat dianggap sebagai pelarut yang sempurna untuk mengekstrak produk alami yang memerlukan perawatan ringan untuk mempertahankan karakteristik. Nah, berdasarkan kelebihan dari proses ekstraksi tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dengan PNID secara detail pada alat ekstraksi ini, beserta dengan piranti pengendaliannya. Nah, berikut ini merupakan gambar diagram PNID proses ekstraksi yang sudah dengan piranti pengendaliannya yang dapat ditunjukkan pada gambar sebagai berikut. Pada kondisi kerja untuk proses ekstraksi ini antara lain tekanan operasi, suhu, dan juga laju aliran pelarut. Untuk proses ekstraksi sendiri dilakukan dalam kisaran kondisi operasi, yaitu dengan tekanan 100 hingga 380 bar dengan suhu 40 dan 60 derajat Celcius dan laju alir pelarut 0,8 dan 1,8 liter per menit pada kondisi STP. Pada proses ekstraksi minyak kedelai dengan kondisi superkritis menggunakan pelarut karbon dioksida, yaitu diawali dengan pelarut karbon dioksida yang ditampung pada tabung CO2, kemudian didinginkan pada cooler dengan tujuan untuk mencegah gasifikasi. Nah, kemudian dialirkan ke dalam pompa HPLC dengan kapasitas 46 hingga 460 ml per jam, kemudian dilengkapi dengan kepala berpendingin. Nah, setelah itu dari cooler akan dialirkan ke ekstraktor, di mana terdapat controller berupa flow controller untuk mengatur laju alir dari CO2. Nah, di bagian pertama ini untuk aksi prosesnya berupa reverse acting dengan final element controlnya yaitu valve close, dan aksi pengendalinya adalah direct acting. Nah, selanjutnya pada ekstraktor sendiri ini memiliki tekanan sebesar 316 dengan volume 40 mili dan mampu beroperasi hingga 400 bar dengan suhu 340 derajat Celcius. Lalu dilengkapi juga dengan jaket pemanas listrik. Untuk sampelnya sendiri dimasukkan ke dalam ekstraktor sekitar 20 gram dan diatur juga suhunya. Pada bagian yang kedua terdapat kontrol suhu untuk menjaga kapasitas atau kualitas pada ekstraktor. Untuk suhunya sendiri terdapat kontrol temperatur dengan aksi prosesnya berupa reverse acting, dan untuk final element controlnya yaitu valve to close, dan untuk aksi pengendalinya adalah direct acting. Kemudian untuk tekanan silinder tersebut yaitu CO2 dipertahankan dan kemudian dinyalakan pada kondisi yang tertentu yang sudah disesuaikan.
pada set point. Kemudian CO2 tersebut dikompresi dan dimasukkan ke dalam bejana untuk mulai ekstraksi. Kemudian setelah diekstraksi akan dipisahkan antara CO2 dan juga minyak kedelai, dan di sini juga terdapat controller berupa level controller untuk mengatur dari ketinggian minyak yang telah dihasilkan yang tercampur dengan CO2 yang akan dipisahkan ke dalam separator. Dan di separator sendiri juga dipanaskan, yaitu sekitar dengan suhu dan tekanan yang telah disesuaikan. Nah, pada di sini akan terdapat pengatur suhu, di mana untuk aksi prosesnya berupa reverse acting dan juga final element controlnya berupa valve close. Kemudian untuk aksi pengendalinya adalah direct acting. Untuk level sendiri, untuk aksi prosesnya berupa direct acting. Kemudian untuk final element controlnya yaitu valve open, dan juga aksi pengendalinya adalah reverse acting. Kemudian setelah diseparasi akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Dan dapat disimpulkan bahwasannya kualitas minyak kedelai yang diperoleh menggunakan CO2 superkritis mirip halnya dengan minyak yang dimurnikan dan diekstraksi dengan parut organik. Namun, hasil dari proses pemurnian mungkin hanya dapat digunakan dalam skala kecil, dikarenakan proses ini memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada ekstraksi organik yang biasanya digunakan dalam industri. Sekian presentasi penjelasan PNID dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.